Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Mahatma Gandhi pernah berkata, hiduplah seakan-akan kamu akan mati besok, dan belajarlah seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Sebuah kutipan yang sangat bermakna dan mengartikan bahwa ilmu harus dipelajari selama-lamanya. Dalam Islam, kita juga dianjurkan untuk murojaah atau mengulang materi atau ilmu yang telah kita dapatkan. Oleh karena itu, di sini saya, Ahmad Bahaudin Najib dengan MPM terakhir 56 akan mereview materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebuah pendidikan yang berisikan tentang materi kewarganegaraan yang diperluas dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain yang dapat memperkuat tentang kewarganegaraan. Dalam pendidikan kewarganegaraan berfokus dalam materi kewarganegaraan yang demokratis sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang digunakan sebagai pokok kepribadian bangsa dengan tujuan utama agar moral bangsa yang ada sejak dulu tidak hilang, terkikis akan seiring berjalannya waktu. Pendidikan kewarganegaraan sendiri pada umumnya mencakup tentang bagaimana cara membentuk karakter baik dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan sendiri tidak hanya diterapkan di Indonesia saja, melainkan juga diterapkan di negara lainnya, seperti di negara US dengan nama Civic Education, di negara Afrika Selatan dengan nama Life Orientation, di negara UK dengan nama Citizenship Education, di negara Australia dengan Civic Social Studies, dan masih banyak lagi negara-negara lain yang menetapkan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan juga tertera dalam Undang-Undang RI, di antaranya Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 37 Ayat 1 huruf B dan pada Ayat 2 huruf B. Bahkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa mata kuliah kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan kewarganegaraan mengajak masyarakat untuk memanfaatkan pengaruh positif perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam membangun bangsa. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan kewarganegaraan termasuk materi, metode, dan sistem evaluasi disesuaikan dengan perkembangan iptek. Yang kedua adalah identitas nasional. Identitas memiliki arti ciri yang dimiliki oleh setiap pihak sebagai suatu pembeda atau pembanding antara pihak satu dan pihak yang lainnya. Sedangkan nasional atau nasionalis memiliki arti suatu paham berpendapat tentang kesetiaan tertinggi individu yang diserahkan kepada suatu negara kebangsaan. Identitas nasional itu sendiri adalah jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan antara bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional sendiri memiliki berbagai arti yang berasal dari berbagai sumber, yang diantaranya yang pertama, secara historis. Identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa saat sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Nomor 2, secara sosiologis. Identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya secara alamiah, baik melalui perjalanan panjang menuju kemerdekaan maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Yang nomor 3, secara politis. Beberapa bentuk identitas nasional Indonesia yang dapat menjadi ciri atau pembangun jati diri bangsa Indonesia meliputi bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa negara, selanjutnya lambang negara Garuda Pancasila, yang selanjutnya lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan masih banyak lagi. Yang keempat, bentuk-bentuk identitas nasional sendiri telah tertera dalam peraturan perundang-undangan, baik dalam UUD maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Awal mula identitas nasional muncul ialah pada saat Indonesia berhasil melepaskan diri dari kekuasaan asing. Sejak saat itulah
bangsa Indonesia mengenal identitas nasional untuk pertama kalinya. Yang selanjutnya adalah integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan suatu hal yang mempersatukan segala perbedaan dalam masyarakat dan menjadikan suatu keseluruhan yang tidak terpisahkan. Integrasi nasional sendiri memiliki berbagai jenis yang diantaranya integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi tingkah laku, dan lain sebagainya. Dalam membangun integrasi, upaya mewujudkan integrasi nasional, Indonesia memiliki beberapa tantangan yang harus dihadapi, mulai dari dimensi horizontal dan vertikal. Dari dimensi horizontal, tantangan yang ada berkenaan pada perbedaan suku, agama, ras, dan lain-lain. Sedangkan dalam dimensi vertikal, tantangan yang ada adalah berupa perbedaan kasta, yang dimana latar belakang pendidikan dan ekonomi keluarga menyebabkan adanya perbedaan antara masyarakat kasta tinggi dan masyarakat menengah ke bawah. Kebalikan dari integrasi adalah disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan atau keterpecahan antar unsur-unsur yang ada. Disintegrasi bangsa adalah memudarnya kesatu paduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Gejala disintegrasi merupakan hal yang dapat terjadi di masyarakat, apalagi Indonesia yang memiliki berbagai macam suku, agama, dan ras yang sangat memungkinkan adanya disintegrasi. Oleh karena itu, kita sebagai pemuda harus bisa menyatukan semua elemen yang ada di negeri tercinta ini, mulai dari sekitar kita. Unikama sebagai kampus multikultural adalah salah satu contoh dari integrasi nasional. Karena Unikama dapat menyatukan mahasiswa dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Nelson Mandela pernah berkata, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Oleh karena itu, kita, para pemuda, harus memperbanyak ilmu dan relasi. Karena kalau bukan kita yang mengubah bumi Indonesia, siapa lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.